Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Balik lagi teman-teman, bersama saya Reza Kurniawan, seorang web developer yang sekarang lagi menjalankan bisnis SaaS Muta.co, yang dimana Muta.co itu adalah sebuah platform SaaS untuk cek mutasi dalam satu tampilan dan bantuin teman-teman buat cek transaksi secara otomatis. Teman-teman, balik lagi bersama saya di podcast ini, di podcast kedua ya. Kita akan ngobrol dengan orang yang baru, orang yang beda dengan podcast sebelumnya. Nah, topiknya apa? Topiknya kita akan ngomongin tentang online bisnis. Jadi bisnis online, gimana caranya jualan online di luar platform mainstream kayak TikTok, Bukalapak, Tutup Lapak, Jualan token. Tokopedia, Shopee, dan lain-lain ya. Sekarang kita sambut dulu narasumber atau partner ngobrol saya, ada Mang Andi Triana. Wih, udah rame ya, tepoknya udah rame ya. Jangan kenalan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi. saya Andi. Sekarang lagi ngurus SaaS juga, namanya loops.id untuk ngerotate leads, entah itu pakai form atau pakai WhatsApp rotator. Oke. Begitu. Leads teh apa, Mang? Leads teh ada kalau misalkan kayak sales jualan. Mm-mm. Nah, itu nyari data calon customer, nah itu leads. Oh, itu leads. Jadi prospekan berarti. Prospek, betul sekali. Orang yang Anda. prospek masuk itu disebut leads. Iya, Oke. prospek. Betul. Jadi loops itu jadi kayak link WhatsApp meren ya. Link WhatsApp. Kayak link WhatsApp, tapi kalau diklik nanti di dalamnya sebetulnya dia ada beberapa nomor WhatsApp. Jadi kalau Oke. misalkan link WhatsApp yang apa namanya standar yang wa.me/nomor itu kan nomornya cuma satu ya, Ya. diklik ke nomor itu, diklik lagi ke nomor itu. Nah, kalau misalkan pakai loops nanti dia ada bisa 2, bisa 3, bisa 4 nomor yang ada di belakangnya. Jadi kalau misalkan diklik ganti orang, kalau misalkan diklik lagi ganti orang lagi, kalau Oke. diklik ganti orang lagi Dan itu gitu. bisa tercatat ya? Dan itu Ada statistiknya. tercatat, ada statistiknya. Oke. Iya dong. Itu udah support Muta belum? Sudah Oh, dong. sudah? Sudah. Oh, udah ada form. Sudah direncanakan. Oh. Nggak apa-apa lah. Yang penting mah sudah ada niatan. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seniat, Oke. guys. Nah, Mang, sesuai dengan topik tadi, Mang. Jadi kan sekarang tuh banyak pisannya apa ya namanya orang yang berjualan, yang Dari dulu berjualan. juga banyak orang yang Ya, semakin jualan. di sini makin banyak, Mang. Betul. Dari data BPS aja yang kita selalu pakai di Muta itu ada sekitar 200 ribuan penjual online yang pakai bank transfer. Penjual online yang pakai bank transfer 200 ribuan. 200 ribuan. Oke. Itu data BPS. Yang nggak pakai bank transfer ya campur ya lebih banyak. Hmm. Nah, ya kalau kita lihat di TikTok, Shopee dan lain-lain banyak gitu ya. Cuman kan sebetulnya kalau kalau zaman saya dulu jualan online itu di BBM, di apalagi di Kaskus. Tua banget ya. Tua. Udah masih zaman BBM ya. Sundul kan. Atau ada Kaskus berarti. Anak Kaskus. Masih kan irup berarti Kaskus. Kaskus. Heeh. Ya itu jangan jangan sampai ditutup lah Kaskus. Hmm. Soalnya di sana ada artefak-artefak. Oh betul. Ya, kayak gitu. Nah, poinnya gini, Mang. Eh apakah dagang itu masih perlu platform orang? Dulu zaman BBM, zaman Kaskus, sekarang pindah ke marketplace. Nah, dagang online tuh bisa nggak sih sebetulnya di luar platform-platform orang itu? Nah, eh sebenarnya kan jualan dari dulu kan gitu-gitu aja ya. Maksudnya Kumaha gitu-gitu aja dari mana? dari zaman kuda gigit besi juga cuma ada dua faktor, Apa tuh? traffic sama offer. Oke. Traffic itu ada banyak orang, offernya itu apa yang dijual, Oke. gitu kan. Jadi kalau misalkan di ujung berumah di mana ada benjang, di situ ada yang jualan. Lah, gitu. Si apa namanya jualan mah gitu-gitu aja gitu dari dulu kan, teknik benjang dan makanan kan dari dulu ada gitu. Teknik benjang dan makanan. Teknik Oke. benjang dan makanan Sangat kan itu ada. ketimuran sekali. Betul. Bandung Timur. Bener. Bandung Timur. Nah, itu ditarik ke yang sekarang sama aja. Ada traffic dan ada offer, penawaran. Kebetulan zaman sekarang dua-duanya ini ada di marketplace, ya kan? Trafficnya dicariin sama marketplace, orangnya ya kan dia akan promo, dia promo ke TV segala macam, iklan segala macam.
nanti kita yang jualan di marketplace-nya gitu kan. Oke. Traffic turnover. Hmm. Di luar marketplace itu ya kita cari sendiri trafficnya, atau kita cari sendiri produknya, atau kita cari dua-duanya gitu. Oke. Atau kita provide dua-duanya gitu. Di luar marketplace. Di luar marketplace. Nah, lebih enak mana, Mang? Apa itu? Mending di marketplace yang dicariin atau semua mending sendiri? Kalau misalkan kuat mah semuanya. Kalau kuat. Kalau kuat semuanya. Jadi kalau zaman dulu BBM kan trafficnya kita dari Kaskus kan. Hmm. Nah, jualannya, offernya kita jualnya produk kita atau produk orang kita jualnya via BBM, gitu kan, untuk ngobrolnya. Nah, kalau misalkan yang sekarang itu omnichannel judulnya. Oke. Judulnya omnichannel. Jadi di marketplace dia ada, di sumber ya di luar marketplace juga ada. Terutamanya untuk branding. Jadi skemanya gini. Kalau misalkan di luar marketplace yang saya tahu biasanya itu pakai iklan, ya kan? Pakai iklan. Buat Atau datengin traffic. trafficnya, bagian trafficnya itu dari iklan. Salah satu caranya ya dari iklan masuk ke websitenya yang biasanya dipakai WordPress atau platform yang lain. Lalu di situ ditangkap leads-nya. Oke, di situ bagian offernya. Jadi websitenya itu offernya ditayangkan di website, nanti ngobrolnya di WhatsApp atau di di WhatsApp sih biasanya ya. Oke, jadi buat nangkep leads-nya Nangkep itu leads-nya dilempar ke WhatsApp. dilempar ke WhatsApp. Oke. Entah itu dia mangkapnya pakai form atau dia pakai link langsung ke WhatsApp, itu dia tangkapnya pakai WhatsApp. Nah, biasanya teman-teman yang iklan ini, apalagi yang sekarang ya, belakangan ini itu ada apa nih ya? Ada fenomena, saya nggak tahu, di sebagian ada yang masih bisa nutup dari iklannya, maksudnya profit dari iklannya. Ada yang tekniknya itu dia nyari trafficnya dari iklan, terus ditangkap di landing page, itu sebagian dari penjualan, sebagian dari jualannya gitu. Jadi kebanyakan 30%-nya bocor ke marketplace. Ngerti nggak? Jadi dilempar orang ke marketplace. bukan dilempar, tapi secara tidak sengaja kalau misalkan dia ngiklan, misalkan dia dapat 70 nih dari iklannya itu. 70 leads atau klik di penjualan, misalkan dari penjualan 70 dari iklannya. Nah, pada saat yang iklan itu ada 30 yang terjual di marketplace produk yang sama. Gitu loh. 20 atau 30 gitu. Jadi sekitar 20-30%. Oke. Jadi kalau misalkan analisa dari teman-teman sih katanya kalau misalkan kita ngiklan terus orang lihat iklannya itu ada mesti beberapa kali kan dia ngelihatnya, ya mesti ada 5 atau 7 kali terpapar iklan atau terpapar informasinya baru dia beli. Nah, entah dia ngelihat di iklan terus masuk ke marketplace baru beli di marketplace, atau dia langsung beli di websitenya gitu. Jadi adalah beberapa yang ngelihat iklan dia nyari dulu ada nggak sih yang termurah gitu. Dia nyari di marketplace gitu. Ada fenomena yang kayak gitu sekarang. Dan dulu sih sebenarnya, cuma sekarang lebih dipertajam lagi dibahas oleh teman-teman gitu. Oke, dan lebih kelihatan juga sebenarnya. Dan ya jangankan iklan atau jualan online, saya juga kalau sama istri ke mall misalnya ya. Eta mah lebih ekstrim deh. Jadi lihat nyobaan di mallnya. Lihat gini di Shopee ada yang lebih murah gitu. Bener. Eta tekniknya kan berarti rata-rata ya. Iya, rata-rata memang bahasa Indonesia berarti kan. Ya kurang lebih seperti itu. Tapi kan kalau saya lihat kayak saya juga jualan Mang di Tokopedia. Misalnya saya jual harga 1 juta, ternyata yang muncul di user itu nggak 1 juta. Jadi lebih murah. Oh, disubsidi. Nah, itu poinnya teh. Dan Shopee pun kan kayak gitu. Gitu. Ya tinggal mungkin sebelum diakuisisi sama Goto mungkin ya. Ya nggak, maksudnya
Ini di Tokopedia-nya atau di TikTok ya? Di Tokopedia-nya. Oh, di Di Tokopedia-nya. Tokopedia. Baru kemarin jual blaster. Oh, mungkin itu setelah di funding Setelah itu, mungkin. setelah di funding mungkin. Cuman poinnya kan tadi kalau dari Mang Andi bilang ada traffic sama offer. Ya mungkin salah satu buat narik traffic itu ya harga murah tadi. Salah satu dari offer mungkin. Oh iya, sorry. Salah satu dari offer. Salah satu dari offer. Oke. Saya juga jadi kepikiran gini, Mang. Tadi kan iklan tuh berarti kan di Meta ya? Bisa di Semua, Meta. Oh, di semua. Mungkin nggak ya platform iklan itu ini kan kayak marketplace pun kan iklan juga kan di platform iklan itu. Ya dapat traffic juga dari sana gitu. Dari misalnya saya jual t-shirt gitu ya. Ya. Kan t-shirt yang saya jual ada juga mungkin di marketplace. Ada, Dan si marketplace pun ngiklanin t-shirt yang sama bisa jadi. gitu. Nanti iklan yang munculnya bisa dari marketplace, bisa dari saya. Berarti kalau kayak gitu jualan apa? Kalau kita mau datengin traffic, ngebangun traffic sendiri, nggak bisa tinggal di marketplace dong ya? Kalau untuk produk fisik masih bisa. Maksudnya itu harus ada, Harus ada. harus ada di marketplace. Oke. Karena ya itu tadi, kalau misalkan kita ngiklan pasti sebagian ada yang bocor ke marketplace gitu. Nah, jadi bocornya itu biar ke toko kita gitu. Biar bocornya ke toko kita gitu, atau reseller kita gitu. Pokoknya siapapun yang penting barangnya barang kita gitu. Oke, reseller. Wah, itu bahasan baru lagi tuh. Panjang ya. Panjang ya. Nanti mungkin di ngobrol berikutnya kita bahas model-model reseller, apalagi master reseller. Kenapa nggak cari narasumber yang lain aja yang lebih berkompeten di reseller Ya, kan? saya kenal Mang Andi. Oh, itu juga. Ntar kita cari ya. Itu kita cari. Sih banyak kok. Masih banyak ya. Oke. Jadi tadi selain dari marketplace bisa pakai landing page, Bisa pakai landing page atau bisa pakai sosmed langsung. sosmed langsung. Sosmed langsung. Jadi kan kalau misalkan teman-teman yang pakai Loops, user Loops itu ada yang pakai landing page, si tombol WhatsApp-nya atau formnya dia itu ditaruh di landing page, ada yang ditaruh di sosmed langsung. Oh, jadi di sosmed langsung ke WhatsApp. Tuh, di sosmed langsung ke WhatsApp. Oh, bisanya ke Linktree. Kalau misalkan di Instagram ya. Oke, Dia buat bisanya ke list item ya. Bukan, buat nggak tahu lah apa ya, buat banyak gitu itemnya, atau bisa ke katalog atau apa gitu. Nanti kalau misalkan untuk order WhatsApp bisa langsung pakai link Loops biasanya kayak gitu. Bisa, jadi bisa di landing page, bisa di sosmed langsung. Oke. Kalau misalkan jualnya gitu. Cuman kalau saya lihat dagang di luar marketplace lebih banyak varian untuk perjalanan user ya. Pilihannya banyak mungkin ya. Kan kalau di marketplace mah ya produknya itu ngisi konten ya udah sebar. Nggak disebar juga sih, disebarnya sama Disebarin lewat iklan kan atau lewat marketplace kan. sama marketplace, atau kita bisa iklanin juga sih. Cuman itu berarti kan marketplace artinya nungguin si platform itu menyediakan channel atau perjalanan konsumen itu. Enggak cuma di situ sih sebenarnya. Jadi kayak kalau misalkan tadi dibaginya kan ada traffic, ada offer. Masing-masing lini ini ada optimasinya masing-masing. Ada optimasinya masing-masing. Jadi kayak misalkan trafficnya kita dari iklan. Iklannya di mana dulu nih? Iklan di Facebook. Oke, optimasi untuk iklan Facebook kan banyak. Kita mau milih audiensnya, kita mau pakai audiens sendiri, kita mau pakai angle iklannya seperti apa, itu kan masuk di optimasi. Di sisi offer, sisi penawaran ini pun ada optimasinya. Jadi kayak walaupun itu di marketplace ya, walaupun trafficnya mungkin diurus sama marketplace, kita tinggal offernya aja. Nah, ini kan ada deskripsinya, ada testimoninya, ada judulnya, ada fotonya, ada optimasinya di situ. Jadi nggak cuma semudah kita naruh produk di marketplace terus ditulis udah ditinggalin, nggak semudah itu. Perguso gitu. Jadi dagang online tuh kelihatannya mudah, gampang, padahal mah tidak semudah itu ya. Semua dagang nggak mudah. Maksudnya bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Tapi ya nggak dimudah-mudahin juga Nggak gitu. Sama kayak syariat gitu. Aduh, Panjang lah gini. Ya. Lah. Kayak tukang cilok aja, kalau misalkan dia lewat nggak teriak-teriak ya kita nggak tahu ya itu tukang cilok. Karena offeringnya nggak nyampe. Offernya nggak nyampe. Nah, kayak tukang cilok datang ujuk-ujuk teriak las
nyambung. nyambung. Benar. Berarti kuncinya pokoknya offering dan traffic. Offering dan traffic. Barang siapa Barang yang siapa? punya SaaS atau jasa bisa mengakomodir dua ini, maka makmur lah dia gitu. Gila. Bukan makmur lah, bisa ngebantu orang. Iya, Karena kan ya tadinya traffic dan offering. Oke. Iya. Oke. Ya kalau misalkan dia ada dua itu jatuhnya marketplace, Yes. bukan SaaS. Oh, bukan. yang kayak gitu. Kalau influencer itu berarti kan di traffic kan? di traffic. Di traffic. Pada saat dia dia bikin konten untuk mendatangkan views, itu dia di posisi traffic source, sumber traffic. Pada saat dia nawarin sesuatu sebagai affiliate, itu dia posisinya di offer. Oke. Nah, itu ada kata kunci lagi affiliate. Nanti kita bahas lagi. Aduh, panjang. Seberapa jam itu ya? Enggak, bukan di video ini. Oh, bukan di video. Pokoknya mah kan video sebelum kalau mau ngobrol lagi sama Mang Andi 100 like. Nah, Dan 100 like video ini kita lanjut ngobrol sama Mang Andi. Waduh. Dan jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian. waduh. Nah, Ntar saya phone a friend boleh nggak? boleh. Kita ngobrol aja lah dunia digital karena yang menarik ya kemarin kan baru denger kabar Bukalapak jadi fokusnya ke digital ya Pak. Jadi jualan token. Dia jualan token. Itu tuh artinya kan dia bisa ngambil marketnya yang si hijau itu kan, links ya? Enggak. Masuk ke sana nggak sih? Enggak kayaknya. Nggak tahu ya. Belum lihat Kalau si produk format. digital, Belum lihat format yang barunya ya Bukalapak. Cuma kalau misalkan ngelihat dari berita-beritanya mah lebih jatuhnya kayak PPOB ya. oh, oke. Bener nggak sih? Saya belum ngelihat Sama yang sih. bawahnya. Dalam. Sama. Bener ya? Ya sama, saya juga belum lihat. Tuh, skip. Skipnya. Skip. Oke. Karena itu mah jadinya gosip. Jadi gibah. Gibah. Saya kira jadi jualan produk digital, marketplace digital gitu. Dan kalau misalkan pun dia mau masuk ke produk digital, maksudnya yang kayak link, ya nggak masalah. Kayak kan banyak juga ya link, ada Linkit, ada Mayar, ada Utas, ada Scalab sekarang. Ya nggak masalah kalau mau masuk ke situ, cuma ya panjang juga ya. Ya artinya itu kan jadi satu alternatif buat teman-teman yang online itu untuk tetap hadir sebagai satu entitas di luar platform marketplace lah. Kalau saya sih ngelihatnya nggak tahu ini benar atau salah. Marketplace itu pasar, landing page itu ya kita punya gedung sendiri gitu. Iya, bisa dibilang gitu. Bisa dibilang kayak gitu kan. Dan apakah itu ada yang lebih baik? Ya tergantung ya di mana ada keramaian ya udah di sana. Cuman menurut saya, tapi saya belum punya bisnis landing page yang gede sih, bahkan kecil pun nggak ada. Bisnis landing page apa? Maksudnya bisnis Bikin- jualan yang pakai landing page gitu. Oh, Nah, kayak Muta tuh pakai landing page. bukan fisik maksudnya. Fisik. Mainnya fisik. Maksudnya main fisik. Nah, saya nggak tahu apakah itu lebih murah, lebih menguntungkan dibandingkan jualan di marketplace atau enggak. Kalau dari kemudahan sih lebih mudah marketplace ya. Maksudnya tinggal fokus di offering kan. Gitu. Tapi kalau dari keuntungan yang Mang Andi tahu lebih banyak untungnya di marketplace kah atau di jualan pakai landing page gitu. Jadi yang kayak yang udah tadi saya obrolin, kalau misalkan bisa semuanya dimainin gitu. Tapi startnya dari mana? Ini maksudnya nyari keuntungannya dari mana? Bukan dari lebih nguntungin yang mana sebenarnya, tapi lebih baiknya startnya dari mana gitu. Dari mana? Nah, startnya dari yang dipahami. Oke, jadi jangan ikut-ikutan orang. Gak usah ikut-ikutan orang, yang dipahami aja dulu. Yang paling mudah itu kalau misalkan dia paling mudah, kalau misalkan kita sebagai developer kan paling mudah ya bikin web ya. Ya, Kalau misalkan teman-teman yang belum bisa bikin web kan lebih mudah di marketplace ya. iya. Iya, gitu aja. Mana yang lebih mudah. Yang penting kan kecemplung dulu. Betul. Nanti optimasinya belakangan gitu. Nah, tapi Mang Andi kalau kita orang web gitu ya, orang teknis, masalah utamanya mah bukan itu menurut saya mah. Ngulik Terus dikurang cepet nih. Ini kurang ini nih, kurang ini nih. jualan-jualan. Orang lain udah ngiklan, kita masih hosting. Iya, bener. Tak masalahnya. Nah, Sama orang yang teman-teman yang nggak bisa teknis pun
pada saat dia masuk ke marketplace, misalkan mau bikin di mana nih, di marketplace. Oke, di marketplace mau di mana nih, mau di TikTok atau mau di kayak Shopee gitu kan. Di TikTok, oke. Di TikTok mau dioptimasinya kayak gimana nih, kan udah masang nih, udah posting nih, terus udah posting, udah pasang produk, udah bikin deskripsi segala macam, tapi masa sepi kan, dibeli juga kan sama dia. Iya. Ya sarua gitu. Tapi paling enggak itu yang Dia pahami. yang dia dipahami, itu yang untuk awal stepping pointnya di situ. Oke. Gitu, yang gampang aja. Jadi fokusnya mah ya Jualan, bener. Kayak kita kan sebagai developer, saya aja ya, kan nggak main produk fisik. Maksudnya bukan nggak main, pernah nyobain, tapi belum ketemu enaknya gitu. Tapi kalau misalkan produk digital kan udah lama. Itu kan nyamannya kita jualan produk digital karena kita bisa bertanggung jawab atas produk yang kita buat. Gitu kan. Kalau misalkan produk fisik, saya nggak tahu yang bikinnya seperti apa, saya nggak tahu yang buatnya siapa. Oke. Gitu kan. Kalau misalkan saya sih mikirnya gitu. Nah, kenapa makanya saya milih produk digital. Itu awal jualannya di situ. Apakah nanti akan menjual produk fisik? Mungkin. Oke. Saya juga udah pernah nyoba gitu, walaupun boncos. Walaupun boncos. Walaupun boncos, Yang saya tapi pikirkan tuh produk fisik tuh kirim-kirim, kirim-kirim. ya kirim-kirim COD, Seru, Pak. kargo dan lain-lain. Tapi kan sekarang udah banyak dimudahin sama Iya. agregator dan segala macam. Ada satu SaaS, ya, ada tuh influencernya itu di Instagram. Jadi dia tuh suka bikin nih sekarang suka bikin challenge 10 beli PS5 dari jualan online. Tapi yang selalu dia highlight itu kita cek ininya apa, RTS-nya ada nggak ya? Hah, gimana? Jadi dia kan dropship tuh. Dropship. Ada yang closing tuh, ada yang beli. Oke. Tapi ternyata setelah ada yang beli pun barang dikirim tuh uangnya belum tentu kejual. Ternyata COD. Belum tentu masuk. Betul. Jadi dia tuh selalu ngecek ya mudah-mudahan nggak ada RTS ya gitu. Oh gitu, iya. Jadi kayaknya kalau jualan COD mah ada satu hal yang nggak bisa bikin tenang ya. Sawang Sinawang di kita juga kan ada begitu yang produk digital ya kan. Iya sih. Kalau misalkan di sana masalahnya RTS, produk digital di kita, oh ini semakin banyak kita jualan, ini semakin server mungkin semakin naik. No, iya. Nah, Syarwa. Sama. Sawang Sinawang. Ada problemnya masing-masing lah. Gitu. Tinggal milih mau yang mana. Tinggal milih mau yang mana, nyamannya di mana, itu kan menjadi awal masuk aja. Oke. Mang, Tuh. saya pernah dengar dari guru yang belum pernah ketemu. Kok mah cerita itu guru Hah? buku atau video itu kan iya, guru. iya. Oh iya betul. Tapi belum pernah ketemu. Iya, halus ngelesna saya bajai. yang bilangnya tuh gini, bisnis itu kalau mau jualan pilih salah satu katanya. Mau fokus jualan atau bangun jadi brand owner. Pernah mendengar? Oke. Nah, kalau di produk fisik kelihatan gitu ya, mana proses produksi manufacturing, mana proses jualan, dengan ada banyak istilah, ada affiliate, ada reseller, ada dropshipper dan lain-lain. Nah, kalau buat kita nih developer, nah penonton saya kan nanti ada developer juga nih. Oh iya. Ya. Gimana cara kita memisahkan antara kita memproduksi fitur software dengan kita jualan? Maksudnya apakah pendekatan tadi pemisahan brand owner dengan seller itu juga bisa dipakai di dunia produk digital lah gampangnya. Ya, ini menurut Mang Andi weh. Asa di skrip tadi. Oke lah, saya coba mencerna dulu ya. Kalau misalkan dipisahkan antara manufacturing dan jualan. Oke, itu satu. Kalau di fisik kan udah jelas. Kalau di fisik udah jelas. Kelihatan lah batasan-batasannya. Yang mana manufaktur, yang mana jualan. Nah, kalau di software, di produk digital juga kan ada dua ya. Ada produk digital bisa bikin e-course, bisa bikin template, itu ada kelihatannya produksinya. Dan jualannya. Nah, kalau di bidang jasa gimana? Jasa kan produknya jasa.
Nah, itu bisa di Kan bukan manufacturing. Tadi bisa. masalah di Oh iya, akuntansinya juga manufacturing. beda kok. Oh iya ya. Iya, di akuntansinya jasa, manufacturing dan retail. Oh iya benar. Berarti nggak bisa dipisahin. Artinya kalau kita main jasa atau kita main SaaS lah kayak kita. Dipisahin, tapi pemisahannya gini. Ada cost untuk produksi, ada cost untuk marketing. Udah sih simpel itu Berarti aja. dari sisi cost. Berarti dari sisi Kalau dari cost. sisi peran, misalnya kan ini yang saya tangkap ya. Ini mah ngobrol. Jadi bukan berarti Pada ngobrol ya tadi. ngobrol tata. Jadi yang saya tangkap itu kenapa dipisah harus ada brand owner dan jualan, biar yang satunya fokus jualan, yang satunya develop produk. Ini satu orang atau tim? Beda orang. Beda orang mah udah dipisahin aja. nggak ada Memang masalah. dipisahin kalau di manufacturing. Nah, kalau di Enggak, di manufacturing kan ada juga ada yang product owner, product owner yang membuat produknya. Ada bagian marketing kan, ya, tetap gitu maksudnya. kalau udah gede, Kalau udah gede, kalau masih ngerintis lah. nyawayah nggak atur waktu. Oh, jadi kalau masih ngerintis mah ya Superman. Secara dulu. teori, Secara teori. atur waktu, Oke, jadi terakhir kita tadi ngobrolin tentang perbedaan manufaktur, retail, terkait kalau di produk digital itu gimana, kapan kita jadi business owner atau product owner, kapan jadi sales. Tadi kan kalau kata Mang Andi, ya kalau masih kecil mah ya wayahnya gitu, diambil semua pekerjaan itu. Berarti di produk digital juga sama. Sama. Jangankan di produk digital, di produknya balik lagi ke tukang cuanki tadi, ya si eta nu produksi nyieun kadang-kadang aya nu meuli kan, emang basona kadang meuli, Indomie meuli, tapi ya nu dagang manehna nu nyieun cuangkina manehna. Oke. Nu wayahna. Wayahnanya. Cuman artinya sebagai pedagang harus punya kesadaran, bahwa ulah gitu terus. Ya, Berarti maksudnya teh nggak seumur hidupnya gitu terus. Ya bangunlah sistem biar apa namanya, ada orang yang fokus di penjualan, datengin traffic, ada fokus yang di offering atau di produknya gitu. idealnya mah gitu ya. Idealnya. Idealnya mah gitu ya. Tapi kan kata kadang-kadang ya ini omsetnya cuma cukup buat yang sorangan gitu kumaha. Oh. Itu mau gitu berarti kumaha? Ya udah jalan aja gitu. Nah, itu lagi balik lagi ke dulu gini ya, guru kita Ustaz Rija pertama itu kan Kayak pernah ketemu. pernah ketemu, maksudnya pernah ngajarin yang pertama memang sales dulu kan. Itu dulu, baru yang lain-lain produksi, HR segala macam. Tapi yang pertama itu sales, karena kita nggak bisa nambah tim nih kalau misalkan nggak ada omset kan. Nah, omsetnya dulu ditambahin, caranya salesnya dulu. Salesnya dulu. Itu Oke. Menarik juga. Berarti ya bisa dibilang ujung tombaknya sebuah usaha bisnisnya ya sales. asal muasal. Asal muasalnya. Awalnya kita sales dulu, jualan dulu. Yang penting kan duit masuk dulu. Duit Catat. Duit masuk catat. Jangan lupa pakai muta catat. Oh iya benar. Kalau misalkan offline. Kalau misalkan offline. Nanti muta akan bikin akun offline. Masuk ya. Masuk. Oh, masuk Aiko. Masuk. Tahun ini tunggu. Oke, gas. Ya. Jadi yang pertama itu bisnis itu jualan dulu. Setelah ada duitnya baru mikir optimasi. Ya kan? Optimasi yang pertama mungkin di mana nih? Apakah dia akan menurunkan cost produksi? Apakah dia akan menaikkan volume produksi? Nah, apa dulu nanti itu Tergantung kasus berarti kan itu. kasus. Yang Tergantung pertama jualan dulu. Oke. Nah ini kalau ditarik ke teman-teman developer nih, yang nonton nih yang developer, karena kita juga sama-sama developer. Oh ini juga. Developer KW. Developer KW. Nah, ini tapi kayaknya sih bukan cuma developer, Mang. Buat orang-orang yang dagang tapi bukan kerjaan utama. Mungkin dia lagi kerja juga jadi karyawan di perusahaan lain, dia juga dagang. Artinya kan jadi side job dagang tuh gitu. Side hustle. Nah, untuk teman-teman yang side hustle, ada tips nggak? Apakah mindsetnya harus diubah kalau misalkan mau dagang? Karena kan kalau saya lihat mah dagang mah pragmatis, yang penting laku. Apakah memang di awal harus gitu, atau tetap
idealis. Misalnya saya web developer, mau bikin website, mau jualan harus di website sendiri. Aku itu pakai WordPress. Baru dibahas tadi. WordPress lemah, aduh. Lemot. Lemot. Saya dong Node.js, Edan. waduh, headless segala macam teknologi. Sampai development webnya aja 2 tahun. Apa itu PHP? Apa itu Lamborghini? Nah, itu. Ya. Nah, jadi gimana nih dari sudut pandang Mang Andi yang sudah makan asam manis, Asam garam, asam garam pahit kehidupan. kehidupan. Jadi curhat. Ayolah. Ya itu tadi, idealis sih nggak masalah ya, asal masih bisa makan, Hmm. gitu kan. Kan motivasi, kalau misalkan dilihat dari motivasinya kan, motivasi kita tuh sebenarnya kan ada 3 ya. Kalau kemarin saya ngobrol sama Kang Ilham dari Evermos, kita lagi ngobrolin buku kemarin. Oh, Jadi motivasi itu ada 3. Yang pertama itu survival mode. Jadi apapun yang kita lakukan, yang penting kita bisa survive, bisa hidup. yang penting bisa hidup, bisa makan, gitu ya. Yang kedua ini sudah punishment and reward, kita udah bisa hidup, tapi nggak ada kita nggak akan bergerak kalau nggak ada reward, atau kita nggak akan bergerak lagi kalau misalnya nggak ada punishment. Oke, masih ada udah ada pilihan. Sudah ada pilihan, gitu. Tapi kita sudah nggak, bukan untuk survive lagi gitu. Nah, yang berikutnya lagi ada ini dari faktor internal, saya bahasanya lupa lagi. Cuma ini faktor internal. Apakah itu dia untuk aktualisasi diri? Apakah itu dia untuk menambahkan value untuk produknya, atau kepada dirinya atau ke orang lain? Ini menjadi motivasi yang ketiga. Yang paling tinggi paling ya. Enggak juga. Oh, enggak juga. Ini akan, kalau misalkan saya lihat sih akan bolak-balik di situ gitu, maksudnya. Kadang kita pada awalnya pasti kita survival ya. Yang penting makan dulu nih. Apakah itu mau gajian, apakah itu mau jualan, yang penting makan dulu nih. Ya kan? Pada saat kita udah gak kerja misalkan, udah punya gaji tetap, motivasinya apa nih? Motivasinya apakah masih di untuk nambahin reward, atau misalkan nambahin gaji, atau nambahin segala macam, atau kita untuk show off, aktualisasi diri. Oke. Aktualisasi diri. Gue bisa kok pakai bahasa Go yang nggak pakai framework dan library apa segala macam. Sekarang mah Rus. Oh, sekarang terus Oh, Rus. Ras oh, slang. RUST. RUST. Cacan ngulik lah. Sama. Ya, apakah kita mau aktualisasi diri gitu, maksudnya menambahkan bukan menambahkan, tapi mengaktualisasi diri, nambahin skill, kita mau menunjukkan kepada dunia bahwa kita bisa loh mengupdate diri menjadi programmer Go. Idealis kan, Idealis. motivasinya idealis, nggak masalah kalau misalkan survivalnya sudah selesai. Sudah selesai ya. Karena gini Mang, idealis itu, ini juga kan yang nonton tuh target saya tuh kan programmer dan ya pelaku usaha online juga. Kadang isu-isu di level technical programming itu dinaikin juga ke teman-teman para pengusaha. Apa kamu pakai PHP? mau punya Lamborghini Gitu. Sampai ada ya, kalau misalkan ngobrol gitu ya di Muta katanya masih pakai PHP ya? Ya masih. Di tengah orang-orang pada saat itu lagi hype-nya Node.js, Golang. Ya Muta sampai sekarang pakai PHP, pakai Laravel, bahkan kita belum ada sedikit pun niatan buat keluar daripada itu. Kenapa? Ya udah, source code-nya udah banyak di sana. Capek gitu, karena ya udah jalan, ngapain juga, mending daripada memperluas lebih baik memperdalam kalau kasusnya di Muta. Gitu. Nah, maksudnya artinya gini, mau teman-teman developer ataupun teman-teman para pengusaha, apapun teknologinya, itu tuh ada cara optimasinya. Gitu. Ya. Jadi jangan ya idealis tadi boleh, tapi sudah selesai ya. Sudah selesai yang lainnya. Fase survive-nya. Makannya udah cukup. Makannya udah cukup. Cukup buat beli makan, buat beli mobil, cukup buat beli rumah. Cukup buat nabung. Udah bingung ngapain lagi,
pindah ke Golang. Silahkan. Selesai. Begitu, apakah nanti mau keluar dari market, bukan bikin website sendiri yang semua sistemnya Bebas. bebas. Jadi jangan sampai survivalnya belum tapi sudah mau aktualisasi diri, nanti makannya dari mana? Nah Tuh. itu. Kebanyakan kan orang maksain buat idealis, nggak masalah sebenarnya. Cuma kalau misalkan kalau misalkan lu nggak bisa makan, jangan nyalain orang. Gitu. Jangan nyalahin bahasa pemrograman. Iya, jangan nyalain pemerintah. Kan jauh ya. Nyalahin teknologi. Iya. Ya, di kondisi saat ini tentu kita bisa manfaatin para startup ya yang masih mungkin beberapa bakar uang. Ya maksudnya bakar uang di sini tuh ngasih banyak diskon promo. Masih ada ya? Itu Shopee dengan gimmicknya apa? Voucher, Oh, ya mungkin. gratis ongkir. Mungkin. Apalagi TikTok Shop dan lain-lain gitu. Ya manfaatin aja itu mungkin buat di fase survive. Betul. Tapi ya jangan sampai lupa bahwa punya channel penjualan sendiri pun itu layak diperjuangkan ya Bang ya. Betul. Kemarin ngobrol sama teman-teman yang jualan online yang mazhabnya ini qanaah. Jadi gimana qanaah teh? Jadi gini, merasa cukup. Oke. Gampang merasa cukup. Memang kalau dari sisi syariat itu disarankan ya. Cuma ada dari sisi bisnis, kalau nggak growth kan ya nggak survive. Nanti juga, fasenya kan ada turun kalau nggak growth kan ya, kalau fase 4 nggak- ke 5 itu ya. benar, ya gitu. Jadi antara itulah. Nah, pada saat dia oke lah, kita sudah survive nih, gitu kan? Kita sudah survive. Setelahnya apa? Apakah sudah ya udah kita udah bisa makan kok, kita anak-anak digaji kok, gitu kan? Next stepnya apa nih, gitu? Jangan sampai mentok di situ dan nggak growth, gitu. Itu juga yang kemarin diomelin juga sama guru kita, saya terutama diomelin juga, ya gitulah. Growth lah lu. Banyak Gitu. orang yang belum tahu lu. Banyak orang yang belum tahu dan segala macam. Ya dari sisi pribadi mungkin ya kita cukup dengan mungkin beberapa juta sebulan cukup untuk makan dan segala macam ya kan, untuk pendidikan segala macam udah selesai. Tapi secara bisnis kita mau ngasih value cuma ke situ-situ aja, maksudnya ke user kita yang sekarang aja. Apakah kita mau ngasih value juga ke orang lain? Maksudnya kita kan berbisnis nggak semata-mata untuk duit, ya kan? Hoirunas anfa'ahum Linas. Betul. apa artinya? Ntar cari aja di googling aja. Apa namanya? Kita kan juga mau ngasih kemudahan Ya. untuk orang, kemudahan untuk ngecek transaksi, Kemudahan buat ngurotasi WhatsApp. kemudahan untuk ngebagi leads ke CS, gitu kan. Kita apa namanya? Harus ngasih kesempatan juga ke orang untuk memanfaatkan kemudahan itu, ya kan? Nah, itulah yang akan menjadi grow. Itulah yang akan menjadikan bisnis kita grow, memberikan manfaat ke lebih banyak orang, gitu kan? Nggak semata-mata untuk membesarkan omset. Itu mah nanti dampak konsekuensi logis ya. Konsekuensi logis lah. Konsekuensi logis. Sebenarnya itu fase selanjutnya dari survival. Gitu. Kalau misalkan dari kita, maksudnya dari saya dan tim, gitu. Kita harus membagikan kemudahan ini ke orang lain. Oke, masya Allah. Masya Allah. Cut. Oke, kita masuk ke closing. Tapi sebelum closing, Mang Andi Makan dulu. bukan. Oh, bukan. Nanti setelah ini. Oke. Mang Andi, di tahun 2025 awal Q1 lah. Apa yang baru di Loops? Mau ada apa sih di Loops yang bisa diumumkin? Ya kalau misalkan Loops tadinya kan kita cuma untuk menangkap leads, ya kan. Makanya kita batasin di formnya pun hanya sampai ke alamat. Tahun ini insya Allah kita akan nambahin ongkir Widih. setelah 6 tahun. Setelah 6 tahun ya, 2018 2025 ya sekitaran lah ya. 2018 2 tahun 7 tahun. Setelah 7 tahun kita akan nambahin ongkir insya Allah. Nah
ini dalam waktu dekat. Ke depannya lagi nanti Form berarti. form udah ada. Oh, form udah Dari ada. awal kita udah ada form. Makanya sekarang kita tambahin formnya, kita tambahin ongkir. Oke. Gitu. Muta Muta setelah inilah. setelah ongkir. Udah insya Allah di apa namanya? Apa sih namanya kalau misalkan di Trello tuh? Backlog. Bukan. Yang buat kedepannya kita mau nambahin apa? Apa namanya? Oh, Wishlist. Atau mau jam belanja. Belanja, Mana? wishlist mah. roadmap. Roadmap. Di roadmap ada untuk transaksi produk digital. Mungkin Oke. Muta bisa masuk di situ. Transaksi produk digital. Ya, jadi kan udah ada ongkir nih, udah ada produk kan. Nah, produknya ini untuk sekarang masih produk fisik karena untuk ada perhitungan ongkirnya. Kalau misalkan nggak ada perhitungan ongkirnya kan bisa langsung transaksi ya. Kalau perhitungan ongkir produk fisik itu mayoritas sekarang COD. Nah, itu COD nggak ada transaksi di situ kan. Kalau misalkan ada transaksi di situ, berarti kita udah support untuk produk digital juga kan. Oke. Masuklah Muta di situ. Siap. Gas. Oke, itu dari Loops. Dari Muta juga mau ikutan. Oh, kan channelnya Muta ya. Nggak, channel saya ini mah. Oh, oke. Nanti diuploadnya di channel saya. Wah, tapi buat penonton yang mau ngecek Muta, ya silakan dicek di Mutanya langsung. Ada di deskripsi di bawah ya. Ada di deskripsi di bawah. Kalau di Q1 Muta kita mau nambahin ini, Mang. Mau nambahin payment gateway. Di Mutanya payment gateway ya. Di Mutanya payment gateway. Bukan Mutanya yang jadi payment gateway. Bukan. Oh, bukan. Nggak boleh ya. Satu nggak boleh, kedua fokus Muta itu sebetulnya hanya dua. Fokus Muta itu cek mutasi dalam satu tampilan dan Dalam satu dashboard. dalam satu dashboard. Kan banyak tampilannya. Iya benar. Dalam satu dashboard dan cek transaksi otomatis. Okay. Nah, jadi yang kita kejar sebetulnya apa ya namanya bahan bakarnya Muta itu data transaksi atau data mutasi. Oh iya, oke. Begitu. Nah, Kapan itu? Kapan itu? Secara integrasi kita udah menggandeng salah satu vendor payment gateway yang license. Jadi gini, nanti akun merchant itu selevel dengan akun bank account. Akun merchant selevel sama bank account. Berarti namanya account. Jadi nggak akan ada lagi nama bank account, adanya account. Nggak, maksudnya kalau misalkan saya kan user. Itu nanti pada saat dia transfer VA-nya itu Nama Muta. bukan nama Mang Andi. Oh, cakep. Gas. Gitu. Jadi Muta kita hanya menjembatani di tengah. Oke. Bahkan settlement harga itu hubungannya sama payment gateway. Kan harga di kita. Enggak. Jadi gini, Muta itu minta harga paling rendah ke payment gateway. Harga jasanya. Enggak, harga per fee. Kan kalau payment gateway fee per transaksi kan. Nah, nanti user Muta cukup langganan paket basic. Iya, nggak, maksudnya harga jasanya ya. Jasa Muta. Iya, Jadi fix cost. Bukan harga produk kita kan? Bukan. Oh, oke. Bukan. Jadi Muta itu kita di tengah buat nyatetin transaksinya aja. Nanti kita bakal ada paket basic. Itu misalnya basic, ini detailnya belum rilis. Cuman belum rilis atau belum jadi? Belum jadi. belum jadi lah. Okay. Jadi ya ini Q1 kita mau kejar itu. Jadi sematanya mau kejar integrasi. Jadi nanti user Muta itu akan kalau mau pakai payment gateway nanti berhubungannya langsung sama payment gateway-nya yang rekanan dengan Muta dan akan dapat harga murah, harga paling katakan misalnya rata-rata payment gateway fee berapa, 5.000 misal 4.000. Nah di kita itu bisa di bawah 4.000. Cakep. Gitu. Tapi hanya bisa aktifnya di Muta. Kalau misalkan dia user Muta. Jadi kalau misalkan dia daftar lewat Muta terus diaktifin di toko online dia nggak bisa, karena kita punya kerjasama khusus antara Muta dengan payment gateway. Gitu. Dan user Muta ini harus langganan paket basic. Paket basicnya itu biar mengaktifkan fitur payment gateway ini gitu. Minimal paket basic. Ya minimal pakai basic. Jadi berapapun transaksinya paket basic. Kalau yang sekarang kan belum paket ya? Yang sekarang belum. Sekarang kita masih charge-nya subscription harian. Gitu. Kredit. Ya pakai kredit. Begitu. Jadi Q1 kita akan nambahin itu dan manual input. Manual input. Ya. Manual input di Muta. Manual input di Muta. Jadi
Di Muta tuh sebenarnya ada fitur baru yang nantinya bakal dirilis untuk publik, itu adalah dashboard, Mang. Nah, sekarang udah ada dashboard. Dashboard publik. Dashboard publik untuk Jadi dashboard publik itu ada 4 atau 5 widget tentang kondisi keuangan di akun Mutanya. Jadi yang hari ini transfer berapa, oke. distribusi transfernya berapa. Ini targetnya buat yayasan sebetulnya. Yang dimana saat nanti bikin dashboard itu bisa dirilis publik. Dirilis publik berarti buat di dashboardnya dia. Buat di dashboardnya dia. Oh, Begitu. Berarti bukan publik umum ya? Umum, publik umum. Enggak, maksudnya enggak dibuka secara umum gitu kan? Dibuka secara umum, asalkan tahu URL-nya. Itu targetnya memang buat buat yayasan, buat pelaporan ya? buat pelaporan dan buat pertanggungjawaban. Yang nantinya widget-widgetnya itu akan ditambahkan widget-widget personal, laporan keuangan tadi. Tapi kalau misalkan untuk bisnis kan harusnya private ya? Untuk bisnis private, karena ini fiturnya personal, opsional, boleh dipakai boleh enggak. Ya kalau misalkan pun ditarik, tapi ditaruh di halaman yang mesti login kan bisa aja ya? Bisa, berarti ya? bisa. Begitu. Jadi Q1 di Muta ada itu. Cakep. Gitu. Dan ya kita fokusnya ya ngebantuin di sisi keuangannya lah. Biar kayak podcast sebelumnya kalau uang itu adalah darah, maka laporan keuangan adalah jantungnya. Oh, belum nonton saya. Ya nanti nonton. Kan belum rilis. Oh iya, barusan baru tadi. Oke. Nah, gitu paling dari saya. Ada closing statement nggak, Bang Andi? Nggak ada, pakai loops. Oh iya dah, pakai loops. Untuk apa? Keadilan Leeds apa? Keadilan Leeds untuk seluruh CS Indonesia. Nah, itu. Loops. Dan di sini Muta. Nggak pakai kaos. Nggak pakai kaos. Ya, itu aja paling teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau misalkan suka dengan video seperti ini, silahkan like ya. 100 like kita bikin yang baru. Episode baru. Episode baru. Kalau mau tanya-tanya silahkan tanya-tanya. Sebarkan juga video-video seperti ini. Apalagi ya? Jangan lupa like, subscribe, komentar. Saya Reza dan ada Mang Andi di sini. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.